Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Dikatakan bahwa semua batu roh palsu kualitas terbaik memiliki benang darah di dalamnya. Tetapi benang darah tersebut hanya dapat dilihat oleh jiwa asal dari seorang kultivator formasi jiwa atau yang lebih tinggi. Dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaiknya dan dengan hati-hati mengamatinya satu persatu. Aku tidak menyangka mereka semua punya sehelai benang darah kecuali satu. Wang Lin merenung sebentar sebelum menghilang. 10 hari kemudian, kelompok Wang Lin muncul dalam susunan traver kuno di tepi Ju. Kali ini, saat menggunakan susunan traver kuno, Wang Lin tidak yakin apakah dia berhalusinasi atau tidak. Tetapi dia mendengar desahan lega samar-samar. Suara ini berasal dari batu roh kualitas terbaik. Mereka kembali ke lembah Diju. Tempat ini tidak berubah sama sekali sejak mereka meninggalkannya. Luffy dan Tian pergi ke tempat mereka masing-masing sebelumnya dan terus berkultivasi untuk memadatkan energi spiritual di tubuh mereka sehingga mereka dapat mencapai puncak tahap akhir Nansen Soul lebih cepat. Kehidupan Wang Lin kembali tenang. Ia terus merawat Limuan. Sementara Limuan mempelajari resep pil tingkat 6. Banyak bahan obat yang sudah punah. Jadi tugasnya adalah mencari penggantinya. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin meninggalkan Wang Lin. Agar bisa bersama Wang Lin, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempelajari resep pil ini. Kadang-kadang dia mendongak dan melihat Wang Lin sedang berkultivasi di dekatnya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan, dan di dalam kelembutan itu ada kesedihan dan cinta. Limuan mendesah dalam hatinya. Setelah sebulan mencoba mencari bahan pengganti, Ouyang Shi juga dipanggil oleh Wang Lin. Sayangnya, alkemis peringkat 5 lainnya, Tian Yunxi, meninggal saat mencoba mencapai tahap Nansen Soul beberapa tahun yang lalu. Dengan mereka bertiga mempelajari resepnya, prosesnya akan jauh lebih cepat. Ouyang Shi tergila-gila pada alkimia. Seolah-olah ia dilahirkan untuk melakukan alkimia. Ketika ia melihat resep pil tingkat 6, seolah-olah ia telah menemukan tujuan hidupnya. Ia langsung menjadi seperti orang gila dan mulai mempelajari substitusi dan kombinasi dari 138 bahan. Setiap kali mereka menemukan penggantinya, Liu Fei dan Song Qing akan mencari-cari dan mengirimkan bahan tersebut. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki sekte awan langit, mereka akan membelinya dengan harga tinggi dari sekte negara lain. Jika itu masih tidak memungkinkan, mereka akan mencari informasi mengenai lokasi bahan tersebut dan meminta Luffy dan Tian untuk mengumpulkannya. Waktu berlalu dengan cepat. 2 tahun kemudian, dari 138 bahan, hanya 3 yang tersisa. Sayangnya mereka masih belum menemukan pengganti untuk ketiga bahan ini. Dalam 2 tahun ini, Ouyang Shi telah melupakan segalanya. Dia sepenuhnya fokus pada resep pil tingkat 6. Adapun Limuan, dalam 2 tahun ini, dia perlahan menua. Kulitnya tidak lagi seputih salju. Sekarang mulai menunjukkan sedikit uban. 2 tahun perawatan tubuh tanpa henti yang dilakukan dengan menyuntikkan energi spiritual ke dalam tubuhnya, tidak mampu menghentikan siklus hidup dan mati surga. Keengganan di mata Limuan menjadi semakin kuat. Malam itu, hujan mulai turun di dalam lembah. Setelah Limuan tertidur, Wang Lin berdiri di tengah hujan sendirian sambil menatap gunung di kejauhan. Rasa sakit di hatinya semakin kuat. Tubuh Wan Er semakin melemah. Jika dia mencoba mencapai tahap Nansen Soul dengan paksa, tubuhnya tidak akan mampu mengatasinya. Tubuhnya akan hancur. Pada saat itu, Nansen Soul yang belum lengkap hanya akan menghilang. Aku bahkan tidak akan bisa mengekstraksi jiwanya. Wang Lin menatap ke kejauhan dan mendesah. Dia tampak sangat sedih saat mengeluarkan labu anggur dan meneguknya dalam-dalam. Dia duduk dan bersandar di rumah batu. Anggur ini adalah anggur buah. Tidak banyak yang tersisa di tas Wang Lin. Setiap kali dia minum ini, dia akan teringat Danio yang membawakannya anggur. Paman Wang, kamu datang ke ibu kota untuk menghasilkan banyak uang sehingga kamu bisa pulang ke rumah untuk menikahi istrimu kan? Setelah Paman Wang menghasilkan banyak uang, dia akan pulang untuk menikah. Adegan dari masa lalu itu muncul dalam benaknya. Dia menghabiskan semua anggur itu dalam beberapa teguk, lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Tepat pada saat ini, teriakan kegembiraan terdengar dari kamar Ouyang Shi. Tak lama kemudian, Ouyang Shi berlari keluar dari kamar. Ia terkejut melihat Wang Lin berada di tengah hujan. Ia segera berjalan mendekat dan berkata, "Ketua Sekte, saya menemukan bahan pengganti untuk 3 bahan terakhir." Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap Ouyang Shi. Ouyang Shi segera mengeluarkan sebuah batu giok. Ia menyerahkannya kepada Wang Lin dan berkata, "Ketiga bahan itu sudah punah. Tetapi aku menemukan kombinasi 37 bahan lain yang akan memiliki efek yang sama. Meskipun efeknya akan lebih lemah, seharusnya tidak terlalu berbeda dari aslinya." Wang Lin menerima batu giok itu, mengamatinya dengan indera keilahiannya dan langsung menghafalnya. Ouyang Shi berkata,
Bahan-bahan ini cukup langka. Sekte Awan Langit hanya memiliki 4 bahan ini. Kita harus pergi ke negara kultivasi tingkat 4 untuk mendapatkan sisanya. Wang Lin berdiri, sambil memegang batu giok di tangannya. Dia menghilang. Saat dia pergi, Limuan membuka matanya dan menunjukkan sedikit kesedihan. Kamu tidak akan pernah bisa menemuiku di saat-saat tersulitku, karena aku hanya merasa kesepian saat kamu tidak ada. 2 aliran air mata mengalir dari mata Limuan. Garis-garis tipis muncul di dahinya. Dia tampak seperti telah menua 10 tahun dalam 2 tahun terakhir. Wang Lin tidak membuang banyak waktu. 7 bulan kemudian, dia kembali dengan ekspresi lelah. Selama 7 bulan ini, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Dia telah pergi ke sebagian besar negara kultivasi tingkat 4 dan bahkan beberapa negara kultivasi tingkat 5. Dia akhirnya berhasil mendapatkan semua bahan-bahan itu dengan cara membeli, berdagang, atau mencuri. Dalam 7 bulan ini, ia mengalami banyak bahaya. Waktu yang paling berbahaya adalah di negara kultivasi tingkat 5 melawan seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah dengan domain yang sangat istimewa. Domain itu adalah Tupakan. Wang Lin akhirnya menang, tetapi sangat dekat. Domain lupa benar-benar membuat Wang Lin takut. Kesempatan lainnya adalah dengan seorang kultivator Sulfurmycin tahap akhir. Meskipun wilayah kekuasaannya cukup normal, ia akan mencapai puncak Sulfurmycin tahap akhir. Wilayah kekuasaannya selalu berubah di bawah komandonya. Kalau dipikir-pikir lagi, Wang Lin menghitung bahwa kekuatan orang ini sedikit lebih tinggi dari Red Butterfly. Pada akhirnya, Wang Lin bertarung habis-habisan melawan orang ini. Dalam 7 bulan ini, Wang Lin menyadari bahwa di antara para kultivator formasi jiwa, Red Butterfly bukanlah yang terkuat. Meskipun orang-orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, mereka sangat kuat, terutama mereka yang memiliki domain khusus. Mereka memiliki kekuatan abnormal. Setelah kembali ke Chu, Wang Lin segera bergerak menuju lembah. Di dalam lembah, Wang Lin menyebarkan indera keilahiannya dan menemukan bahwa Tian dan Lu Fei berada 500 meter lebih dekat ke pagoda daripada sebelumnya. Tingkat kultivasi mereka berdua telah meningkat sedikit. Wang Lin muncul di luar rumah batu. Dia membuka pintu dan tubuhnya bergetar. Yang dia lihat adalah punggung seseorang. Sosok ini memiliki rambut panjang, tetapi separuh rambutnya berwarna putih. Hati Wang Lin terasa sakit. Ia melangkah maju dan berdiri di samping Limuan. Ia memandangi wajah cantiknya yang kini semakin tua. Wang Lin berbisik, "Wan aku kembali. Aku sudah mengumpulkan bahan-bahannya." Limuan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa saat menatap Wang Lin. "Jangan pergi lagi. Habiskan lebih banyak waktu bersamaku. Aku tidak punya banyak waktu lagi." Wang Lin menatap Limuan dan sekali lagi berkata dengan ekspresi serius, "Kamu tidak akan mati." Limuan menggigit bibir bawahnya dan mengangguk pelan. Ia bersandar pada Wang Lin dan memejamkan matanya. Kembalinya Wang Lin membuat Ouyangxi menjadi tekun dalam memurnikan pil tingkat 6. Impian hidupnya adalah memurnikan pil tingkat 6. Rasanya jiwanya telah terbakar. Hampir semua bahan pengganti adalah hal-hal yang dipilihnya setelah diteliti dalam waktu yang sangat lama. Ia menggunakan lebih dari 1000 bahan untuk menggantikan 138 bahan tersebut. Perhitungan ini mencakup efek dari setiap bahan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan masing-masing bahan. Jika dia tidak memiliki pengalaman alkimia untuk mendukungnya, tidak akan ada cara baginya untuk memurnikannya. Bahkan Ouyangxi tidak bisa ceroboh dalam hal ini. Dia sama sekali tidak peduli dengan Limuan. Ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia akan segera mewujudkan impian hidupnya. Dia berkata pada dirinya sendiri berkali-kali bahwa dia bisa gagal sebanyak yang dia butuhkan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak boleh gagal kali ini. Saat proses pemurnian berlanjut, emosi Ouyangxi menjadi semakin buruk. Kadang-kadang dia bahkan menjadi tidak sabar terhadap Wang Lin ketika dia datang untuk menanyakan kemajuannya. Bukan karena dia tidak takut pada Wang Lin, tetapi karena kepribadiannya. Dia telah melupakan dunia, dalam benaknya hanya pil itu yang penting. Wang Lin tidak mempermasalahkan temperamen Ouyangxi. Bahkan dia berpikir bahwa di antara semua orang di Sekte Awan Langit, Ouyangxi adalah orang yang paling mungkin mencapai tahap pembentukan jiwa. Karena dia terobsesi dengan alkimia, kemungkinan besar dia akan mampu memahami surga dan memperoleh domain. Namun kultivasinya masih tertahan di tahap tengah Nansen Soul. Jika dia bisa mencapai puncak tahap akhir, maka mencapai tahap Sulfurmycin hanya masalah waktu saja. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Penyulingan Ouyangxi masih berlangsung. Sepertinya dia terjebak pada semacam penghalang. Jadi emosinya menjadi semakin buruk. Sesekali orang bisa mendengarnya berteriak marah. Setelah Wang Lin kembali, dia menghabiskan setiap detik di sisi Limuan. Rambutnya sekarang sudah benar-benar putih. Jika bukan karena Wang Lin yang terus-menerus mentransfer energi spiritual ke dalam dirinya selama 3 tahun terakhir, kecantikannya pasti sudah lama mengering seiring berjalannya waktu. 3 tahun berlalu ketika Ouyangxi berhasil membuat terobosan dalam alkimia. Meskipun ia belum menghabiskan pilnya, itu sudah dekat.
Bau obat yang kuat tercium dari rumah batunya. Tubuh Limuan menjadi sangat lemah. Dia tidak bisa lagi bergerak. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menatap Wang Lin. Keengganan di matanya menjadi semakin kuat. Aku tak sanggup melawan siklus hidup dan mati. Dan waktu tak akan menungguku. Kapan kau akan datang menjemputku? Di tangan kiriku ada karma singkat dari lautan setan. Dan di tangan kananku ada lebih dari 100 tahun kesendirian. Limuan berbaring diam di tempat tidurnya sambil mengenakan gaun putih. Meskipun wajahnya sudah menua, matanya masih cerah saat dia menatap pria di depannya. Dia ingin mengukir citra orang tersebut dalam ingatannya. Ia tidak tahu apakah apa yang dirasakannya terhadap lelaki di hadapannya itu adalah cinta sejati. Namun ia tahu bahwa selama 100 tahun ini, setiap kali ia memainkan musik, bayangannya akan muncul dalam benaknya. Wang Lin menggenggam tangan Limuan dengan senyum lembut di wajahnya, sementara hatinya serasa sedang terpotong-potong. Limuan mengalihkan pandangannya keluar jendela dan ia berbisik, "Wang Lin, tadi malam aku bermimpi. Aku melihat kakak laki-lakiku tersenyum padaku dan ada 2 orang tua di belakangnya. Mereka tampak seperti orang tuaku." Orang tua Limuan meninggal saat dia masih sangat kecil. Kakak laki-lakinya lah yang membesarkannya. Hati Wang Lin semakin sakit. Malam harinya, Wang Lin berdiri di luar ruangan batu, menatap ke arah Zhao. Hatinya memanggilnya. Di Zhao, jauh di bawah gunung Hengyue, seorang pemuda berambut merah dengan wajah sedingin es yang tidak pernah mencair, tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, seluruh negeri Zhao berguncang. Seolah-olah ada sejenis iblis yang bangkit, mengejutkan setiap kultivator di Zhao. Mata tubuh aslinya dipenuhi dengan dingin dan kejam. Di dahinya ada 2 bintang ungu yang berputar, dan di sekujur tubuhnya ada petir ungu. Dia menoleh sedikit, tatapannya seakan bisa menembus bumi saat dia menatap Chu. Dia membelah tanah dan berjalan menuju Chu di bawah tanah. 6 bulan berlalu dengan cepat. Tubuh Limuan kini semakin lemah dan jiwanya hampir runtuh. Siklus hidup dan mati terus menariknya seakan ingin menjauhkannya sepenuhnya dari Wang Lin. Pada hari ini Ouyangxi datang membawa pil berwarna merah terang. Ada sedikit rasa gembira yang tidak dapat disembunyikannya saat ia memberikan pil itu kepada Wang Lin. "Aku Ouyangxi telah menyelesaikan pil tingkat 6. Setelah dia selesai berbicara, matanya meredup dan dia terjatuh. Dia tidak mati, tapi dia sangat lemah. Sambil memegang pil, Wang Lin menatap Limuan yang sedang terbaring di ranjang kematiannya. Rambutnya sudah memutih semua, dan wajahnya yang dulu muda dan cantik telah terpengaruh oleh berlalunya waktu. Selama beberapa tahun ini, Wang Lin secara pribadi melihat penuaan dini dan kecantikannya memudar. Kesedihan yang tak berujung memenuhi lautan hatinya. Namun lautan itu terlalu dalam dan terlalu luas. Pada akhirnya, lautan itu berubah menjadi 2 aliran air mata. Dia berjalan di jalan yang menantang surga dan mengolah wilayah hidup dan mati. Hidupnya penuh dengan lika-liku, dan meskipun hatinya lelah, dia masih percaya. Namun pada saat ini, meskipun ekspresinya tidak berubah, hatinya menua seperti gadis di hadapannya yang menua. Di matanya, usia gadis ini hanyalah ilusi. Di matanya, gadis itu akan selamanya tetap seperti penampilannya di Laut Iblis. Saat dia memainkan sitar di lotengnya, saat ia berdiri di sana melihatnya pergi, Wang Lin menyentuh wajah Limuan dengan lembut sambil perlahan memasukkan pil di tangannya ke dalam mulutnya. Pil itu langsung meleleh di mulutnya, dan wajahnya pun memerah. Dalam sekejap, energi spiritual yang tak berujung melonjak dari seluruh tubuh Chu dan memasuki tubuh Limuan. Rumah batu itu tidak dapat menahan energi spiritual yang kuat ini, sehingga retakan mulai muncul di mana-mana. Dengan tiupan angin, rumah batu itu berubah menjadi debu dan menghilang. Lu Fei dan Tian terbangun dari kultivasi mereka. Ekspresi wajah mereka langsung berubah. Pada saat ini, tubuh Ouyangxi didorong oleh kekuatan lembut dan mendarat di hadapan Lu Fei dan Tian. Suara Wang Lin terdengar ke arah mereka sambil berkata, "Bahwa Ouyangxi dan tunggu aku di sekte awan langit." Tian tidak mengatakan apa-apa. Dia segera menarik Ouyangxi dan pergi bersama Lu Fei. Baru setelah mereka berada sejauh lebih dari 50 km, mereka berbalik dan melihat ke belakang. Meskipun rumah batu itu hancur, tubuh Limuan masih melayang di udara. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, membuat wajahnya menjadi lebih merah. Perlahan-lahan, inti emas terbentuk di tubuhnya. Saat inti emas muncul, itu membuat seluruh energi spiritual mengalir ke dalamnya. Wang Lin membentuk banyak segel yang mendarat di inti emas. Ekspresinya sangat serius, dan dia mulai membuat segel lebih cepat hingga retakan muncul di inti emas. Tujuan dari pil kembali ke asal peringkat 6 adalah untuk membuat orang yang mengkonsumsinya menyerap energi spiritual lebih cepat untuk menembus kemacetan. Namun tubuh Limuan terlalu lemah. Dengan hidupnya yang hampir berakhir, sulit untuk menahannya. Wang Lin terbang ke langit. Dia tidak menatap Limuan. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya ke langit dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya.
Musuh terbesarnya adalah surga, siklus kehidupan dan kematian. Inti emas Limuan mulai retak lebih parah karena menyerap lebih banyak energi spiritual. Cahaya keemasan bocor melalui celah-celah, namun cahayanya tidak menyilaukan. Sebaliknya ia memancarkan perasaan lembut. Namun tepat pada saat itu, gas abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Jumlah gas abu-abu dengan cepat meningkat dan menutupi seluruh tubuhnya. Wilayah hidup dan mati Wang Lin telah menutupi seluruh tubuh Limuan. Tetapi dibandingkan dengan tabir abu-abu ini, itu tidak ada apa-apanya. Manusia bisa tidak dapat melihat tabir abu-abu ini. Tabir abu-abu ini adalah hukum surga. Itu adalah siklus kehidupan dan kematian. Itu adalah tanda bahwa seseorang akan segera meninggal. Mata Limuan menunjukkan rasa enggan yang mendalam. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh kenangan, lalu melihat sekeliling, lalu perlahan menutup matanya. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tetesan air mata itu jatuh perlahan, menimbulkan suara lemah saat jatuh ke tanah. Suara ini memasuki telinga Wang Lin. Itu membuatnya merasa seperti masa lalu sedang runtuh. Tidak ada yang tahu apakah tempat jatuhnya air mata itu akan menciptakan ladang kenangan dan kesedihan tahun depan. Saat dia menutup matanya, inti emasnya langsung meredup dan kemudian hancur tak lama kemudian. Sosok kecil yang tampak persis seperti Limuan di masa lalu muncul. Matanya murni, tetapi segera tertutup karena kematian Limuan. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika semua kehidupan masa lalu hancur, itu tidak akan menghilangkan keenggananku untuk meninggalkanmu. Wang Lin, aku rela menyerahkan segalanya. Bahkan jika hidupku berakhir, bahkan jika waktu terus berlalu, aku berharap bunga kenangan tidak akan pernah layu. Wang Lin, ini adalah karma di antara kita. Ini adalah pilihan surga. Di dalam diri kita adalah tinta dan air yang berjuang di bawah langit. Bahkan jika surga menginginkanmu mati, aku akan mencurimu kembali. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dengan tatapan penuh tekad, domain hidup dan matinya melonjak maju. Di langit di atas lembah, gulungan hitam putih itu muncul sekali lagi dan perlahan terbuka. Seolah-olah ada tangan raksasa yang bergerak melintasi gulungan itu, menciptakan gelombang riak saat tangan itu bergerak. Saat gulungan itu muncul, suara gemuruh menyebar ke seluruh Chu. Tubuh Limuan cepat membusuk dan berubah menjadi debu saat jatuh ke tanah. Jiwa baru lahirnya juga cepat menghilang. Namun saat gulungan kehidupan dan kematian Wang Lin menutupi langit, kecepatan menghilangnya jiwa baru lahirnya melambat. Wang Lin kemudian menyerbu dan muncul di langit. Ia mengulurkan tangannya ke arah gulungan itu dan menariknya ke bawah. Gulungan itu dengan cepat mengelilingi Nansen Soul milik Limuan. Sekarang gulungan itu telah hilang. Sebuah pemandangan yang sangat aneh pun terjadi. Awan merah menutupi langit, dan dua cahaya yang mengejutkan muncul di dalam awan merah yang bergulung-gulung. Cahaya itu tampaknya sedang menatap Wang Lin. Tatapan yang tidak dikenal namun familiar ini membuat tubuh Wang Lin bergetar. Namun dia masih menatap langit dengan tatapan penuh tekad. Di belakangnya adalah Nansen Soul milik Limuan yang terbungkus dalam gulungan itu. Wang Lin menggunakan domain hidup dan matinya sendiri untuk mencegah jiwa baru Limuan menghilang. Dia akan bertarung melawan surga. Sekalipun surga menginginkanmu mati, aku akan tetap mencurimu kembali, ucap Wang Lin. Ini adalah sebuah janji, sekaligus pernyataan perang Wang Lin terhadap surga. Dua sinar cahaya di langit perlahan menghilang. Namun tak lama kemudian, awan merah yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi tangan raksasa dan menjangkau jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin berteriak. Dia dengan cepat meraih gulungan itu dan kemudian terbang ke kejauhan. Tangan raksasa itu tampaknya mampu melewati jarak dan mengulurkan tangan ke arah gulungan di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengangkat kepalanya dan menghantam tangan raksasa itu. Jiwa asal Wang Lin bergetar hebat. Jiwa itu terlempar keluar dari tubuhnya dan kesadaran ilahinya menyebar. Ia tengah mencari sesuatu. Tangan raksasa itu ditarik kembali dan kedua mata di dalam awan merah muncul lagi dan melihat gulungan di tangan Wang Lin. Kemudian tangan raksasa itu turun lagi. Wang Lin meraung. Tubuh asli. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.